Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Hari ini, tepat 2 tahun, Sari bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Dan selama itu, Sari merasa tidak ada apresiasi apapun dari pihak kantornya. Apalagi sejak ada Lia, pegawai yang baru 5 bulan bekerja. Lia lebih mendapat perhatian khusus oleh beberapa pejabat di kantornya. Padahal, kerja yang dilakukan hanya biasa-biasa saja. Sari, apa kamu mendengar kabar kalau si Lia sebentar lagi akan diangkat sebagai supervisor di kantor kita? Ucap Irma yang membuka topik di sela-sela jam makan siang mereka. Mendengar kabar tersebut, Sari menghentikan makan sejenak. Dia terheran saat mendengar berita tentang karir Lia yang baru sumur jagung, tapi sudah akan naik jabatan sebagai supervisor. Padahal kantor tempatnya bekerja bukanlah kantor sembarangan. Siapapun yang bekerja di sana merupakan beberapa orang terpilih. Mereka sudah melewati berbagai macam seleksi ketat. Begitu pula saat akan naik jabatan. Seleksinya pun tidak sembarangan. Ah, yang benar saja kamu. Mana mungkin anak baru kemarin bisa jadi supervisor. Ucap Sari dengan nada menyindir. Irma tidak menjawab. Dia melap makannya sambil melihat wajah Sari. Tampak ada rasa iri di raut wajah itu. Sore hari, jam menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu, karyawan pergi meninggalkan kantor. Sementara Sari masih sibuk merapikan dokumen di meja kerjanya. Dan di saat itulah, tanpa sengaja, dia melihat Lia berjalan melewati meja kerjanya. Sari melirik sini seakan kebencian pada Lia sudah begitu mendarah daging. Hatinya semakin dibuat panas kala Lia disambut dengan sangat ramah oleh beberapa karyawan di kantor. Sekedar mengajak ngopi di kafe dekat kantornya. Kurang ajar. Sok cari muka banget sih. Gumam Sari sambil meremas lembar kertas di tangan. Saat libur akhir pekan, Sari sedang asik merapikan barang-barang di kamarnya. Bayangan tentang sosok Lia membuatnya penuh amarah. Dia tidak menyangka perempuan yang masih baru di kantornya itu mendapat keberuntungan yang membuatnya benci padanya. Nak, bisa kamu antarkan ibu ke rumah Tante Ria? Tanya Ibu Sari dari arah pintu kamar. Memangnya kenapa, Bu? Ibu mau menjenguk anaknya Tante Ria yang sakit. Segera saja Sari menuruti permintaan ibunya. Dia bergegas pergi ke garasi untuk menyalakan mobil.
Begitu sampai di rumah Tante Ria, sejenak Sari menemani ibunya. Dia ikut menjenguk anak Tante Ria yang masih tergolek lemah di kamar tidur. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering. Maaf, sebentar. Ucap Sari sambil berjalan keluar kamar. Dia mengangkat telepon di ruang tamu. Tampak dia asik mengobrol di sana. Sesekali terdengar tawar renyahnya. Iya deh, nanti malam aku ke sana. Ucap Sari yang kemudian menutup teleponnya. Ditaruh ponsel itu di saku baju sambil terduduk di kursi sofa. Dipandangi beberapa pajangan foto keluarga dan lukisan yang terpajang rapi di setiap sudut rumah. Tampak sangat rapi, Tante Ria menyusun semua. Atau mungkin suaminya yang punya jiwa seni tinggi. Sampai tanpa sengaja, pandangan mata Sari terhenti di sebuah majalah yang tergeletak di meja tamu. Dia meraihnya, lalu mulai membalik halaman demi halaman. Susuk sangkut nyawa, ucap Sari dalam hati. Sebuah iklan jasa supranatural terpampang jelas di sebuah kolom majalah tersebut. Dengan seksama, dia membaca kalimat dalam iklan tersebut. Sesaat kemudian, terlintas dalam pikirannya untuk mendatangi tempat dukun itu. Segera, dia mengeluarkan ponsel, lalu mencatat alamat yang terpampang di sana. Mungkin karena kedengkian pada sosok Lia, seorang yang begitu mudahnya mendapatkan posisi lebih di kantor. Atau mungkin karena keinginannya untuk menggeser Lia. Juga keinginannya untuk mendapatkan perhatian lebih. Keesokan harinya, Sari mengajukan izin di kantor dan bergegas menemui dukun yang bernama Ki Waskito tersebut. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, sampailah Sari di rumah Ki Waskito. Rumah yang cukup mewah bagi seorang dukun. Tampak seorang wanita parubaya sedang memetik bunga kenanga di pojokan halaman rumah. Sari yang hanya datang seorang diri bergegas keluar dari mobil. Dia beranjak menemui wanita yang menatap tajam ke arahnya itu. Maaf Bu, apa betul ini rumahnya Ki Waskito? Sari bertanya dengan sopan. Ada keperluan apa Anda kesini? Tidak ada apa-apa Bu, cuma ada keperluan saja. Ucap Sari setengah grogi. Sari meninggalkan wanita parubaya tersebut dengan rasa penasarannya. Sesekali dia menoleh ke arah wanita itu. Muncul rasa bimbang dalam benaknya. Barangkali wanita itu hendak memperingatkan sesuatu. Sayangnya, Sari lebih dulu menuruti ego demi mencapai keinginannya. Sari mengetuk pintu rumah. Suasana yang terasa sangat sepi. Ada hawa lain di hati Sari yang membuat dia merinding. Tidak berapa lama, terdengar suara decit pintu yang terbuka, membuat Sari terkaget. Tampak seorang laki-laki tua dengan kedua lingkar mata yang menghitam. Seolah menandakan orang ini sering menjalani lelaku. Siapa kamu? Dan ada keperluan apa? Tanya Ki Waskito dengan suara parau dan menggelegar. Maaf Ki, saya datang ke sini ada keperluan penting. Jawab Sari dengan gemetar. Sejenak, Ki Waskito memandangi Sari, seperti membaca sesuatu yang ada dalam pikiran Sari, yang kemudian menyuruh Sari untuk masuk ke rumah. Sesampainya di dalam, Sari melemparkan pandangan matanya ke segala arah. Suasana di dalam rumah Ki Waskito benar-benar seram. Hampir dipenuhi oleh pajangan patung dan keris
seolah menggambarkan bahwa Ki Waskita bukan orang sembarangan. Ditambah lagi bau kemenyan yang menyengat hidung, menambah rasa mencekam. Siapa namamu dan ada keperluan apa datang kemari? Pertanyaan Ki Waskita membuat Sari terkaget dari lamunannya. Nganu Ki, saya Sari. Saya kesini mau pasang susuk sangkut nyawa. Jawab Sari dengan tergagap. Ki Waskita terdiam. Bola matanya menatap tajam ke arah wajah Sari sambil mengelus bulu jenggotnya. Ada resiko besar di balik keampuhan susu ini, ucap Ki Waskita kemudian, yang dilanjutkan dengan penjelasannya tentang susuk tersebut. Di mana susuk sangkut nyawa itu bukanlah susuk sembarangan. Karena sebelum susuk ini dipasang, harus ada ritual khusus. Ritual itu diawali dengan menumbalkan satu orang. Kemudian di setiap hari tertentu, wajib memberikan sesajen berupa ingkung lengkap. Jika terlupa atau sengaja sepelekan ritual rutin ini, maka akan menerima akibatnya. Sari menelan ludah sambil menunduk. Hatinya seketika bimbang dan ingin mengurungkan niatnya. Tapi mengingat wajah Lia, seketika keraguannya berubah. Saya siap dengan segala resikonya, Ki. Jawab Sari mantap. Baik, besok malam Jumat tepat jam 10 kamu kembali datang kemari sendiri. Dan jangan lupa bawa beberapa helai rambut dari orang yang akan kamu tumbalkan untuk ritual pemasangan susuk, ucap Ki Waskita. Setelah menyanggupi dan membayar sejumlah uang mahar, Sari segera berpamitan meninggalkan rumah Ki Waskita. Berkali-kali Sari gagal mendapatkan rambut Lia. Dia yang selalu mencari kesempatan, belum juga mendapatkan cara yang mujarab. Hingga tibalah hari Kamis, di mana nanti malam dia harus datang dengan rambut Lia. Dia terus berpikir mencari cara agar mendapatkan rambut itu, dan tampaknya setan berpihak padanya. Menjelang makan siang, dia berjalan menuju meja kerja Irma. Ayo kita makan, ajak Sari. Sebentar lagi. Ini ada beberapa berkas yang harus aku siapkan, yang nantinya akan diperiksa oleh Lia, ucap Irma. Mendengar nama Lia, seketika terlintas niat jahat yang hendak dia lakukan. Entah bisikan apa yang meracuni pikiran Sari. Hingga dia semakin bertekad bulat untuk menyakiti kawan kerjanya itu. Sini, biar aku yang menghantarkan berkasnya ke Lia, ucap Sari kemudian. Sari bergegas mengambil tumpukan kertas yang ada di meja Irma. Kemudian, dengan wajah sumringah, dia membawa berkas itu ke meja kerja Lia. Sementara Irma yang tampak mulai was-was mengamati setiap gerak-gerik Sari. Terselip rasa aneh, mengapa tiba-tiba sahabatnya itu begitu baik pada Lia. Halo Lia, ini aku antarkan berkas dari Irma. Sapa Sari dengan lembut. Emangnya Irma kemana, Mbak? Tanya Lia sambil memeriksa berkas yang dibawa oleh Sari. Dia lagi kurang enak badan, makanya dia meminta bantuan padaku, jawab Sari dengan alasan sekenanya. Oh, terima kasih ya. Sejak Lia bekerja di kantor, mereka jarang bertegur sapa. Sekalipun satu ruangan dan satu departemen, Sari selalu berusaha menghindar dari Lia. Kalaupun harus saling berkomunikasi, itu pun karena ada keperluan pekerjaan saja. Selepas memeriksa berkas, Lia langsung bergegas meninggalkan Sari.
lantaran atasannya memanggil untuk menemuinya di ruang rapat. Sebentar ya Sari, nanti setelah ini kita ngobrol lagi, ucap Lia. Sari hanya menjawab dengan mengembangkan senyum manisnya seolah tidak terjadi apa-apa. Tampaknya Sari cukup lihai dalam menutupi kebenciannya pada Lia. Tidak sampai berapa lama, Lia beranjak pergi meninggalkan Sari yang masih berdiri di dekat meja. Di saat itulah setan membimbingnya untuk melihat sisir Lia yang tergeletak di atas meja. Dengan cepat, Sari meraih sisir tersebut. Lalu dia mengambil beberapa helai rambut Lia yang masih menyangkut di sela-selanya. Dia menyimpan rambut itu di selembar tisu. Sari tampak begitu tenang kala melancarkan aksinya. Malam hari pun tiba. Sesuai janjinya dengan Ki Waskito, Sari kembali datang ke rumah dukun santet dan susu itu. Sari yang sudah berganti pakaian dengan hanya memakai jari kemben, mulai mengikuti setiap arahan dari ritual susu sangkut nyowo. Sari menyerahkan beberapa helai rambut Lia yang tersimpan rapi di bungkusan lembaran tisu. Malam kian terasa sunyi dan mencekam. Ki Waskito memulai ritualnya dengan mencampurkan rambut itu ke dalam darah ayam. Darah tersebut sudah dipersiapkan di batok kelapa. Sementara asap kemenyan mengepul tipis di samping batok itu. Baunya sangat menyengat. Sambil merapal mantra, Ki Waskito duduk menghadap beberapa tumpukan sesajen. Sedangkan Sari hanya terdiam sambil merasakan hawa sunyi yang mencekam. Detak jantung Sari semakin berdegup kencang kala suara daun yang tersapu angin mengiringi ritual malam ini. Tidak lama berselang, Ki Waskito membuka mata dan berdiri mendekati Sari. Diambilnya gayung yang berisi air kembang, lalu disiramkan di kepala Sari. Dinginnya air kembang yang membasuh sekujur tubuh Sari tidak mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan ritual pemasangan susu. Setelah ritual pemandian air kembang selesai, Ki Waskito mulai memasang susu emas di beberapa titik wajah Sari. Tampak dukun itu begitu cekatan melakukannya, hingga selesailah dalam beberapa menit saja. Setelah itu Ki Waskito menyerahkan sebuah benda yang terbungkus kain berwarna putih. Disuruh Sari agar mengubur benda tersebut di teras perkantoran. Lebih lanjut, Ki Waskito mengingatkan agar setiap malam Jumat Kliwon, tepat jam 12 malam, Sari harus membakar kemenyan. Juga menyiapkan sesajen berupa ingkung lengkap dengan tumpengan. Keesokan harinya, kantor tempat Sari bekerja tampak sangat riuh. Para karyawan saling berkerumun membicarakan suatu hal. Sari yang baru saja masuk dari pintu lobi, mendadak tangannya ditarik oleh Irma. Sar, kamu sudah tahu belum kabar soal Lia? Ucap Irma dengan wajah panik. Memangnya kenapa? Tanya Sari penasaran. Dengan wajah panik, Irma mulai bercerita bahwa Lia mengalami kecelakaan mengenaskan saat hendak berangkat ke kantor. Tubuhnya dikabarkan hancur lantaran mobil yang dikendarai ringsek dihantam truk. Mendengar kabar tersebut, Sari tampak terkejut. Bukan terkejut karena rasa prihatin, melainkan dia tidak menyangka bahwa ritual yang dilakoninya semalam membuahkan hasil. Dalam batin dia tertawa puas dan muncul rasa bahagia tanpa henti. Tapi biar bagaimanapun, dia harus tetap tenang agar perbuatan jahatnya tidak tercium oleh Irma dan kawan-kawan yang lain. Pihak kantor kembali mengadakan seleksi pada karyawan yang lain untuk mengganti jabatan Lia. Tepat 3 bulan semenjak kematian Lia, Sari mulai merasakan ada perubahan dalam dirinya.
Dia makin percaya diri karena orang-orang semakin dekat dan hormat padanya. Kinerjanya perlahan mulai mencuri perhatian beberapa pejabat di kantornya. Tidak hanya itu, kawan-kawannya seperti sangat ramah menyambut kehadirannya. Padahal sebelumnya mereka ada yang cuek, bahkan berseberangan pandangan. Tentu saja dengan kondisi tersebut Sari seolah berada di atas angin. Selamat ya Sar, akhirnya kamu menduduki posisi sebagai seorang supervisor. Ucap Pak Ismo selaku direktur utama sambil menjabat tangan Sari. Sari tersenyum jumawa. Akhirnya keinginan untuk mendapatkan perhatian di lingkungan kerjanya terpenuhi. Sari menjadi sosok yang cukup disegani oleh orang di sekitarnya seiring dengan kemajuan karir yang pesat. Perlahan wataknya mulai berubah. Dia menjadi sombong dan merasa paling benar. Bahkan tidak jarang dia memarahi para karyawan, meski hanya melakukan kesalahan sedikit saja. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sari yang baru saja pulang dari kantor menyempatkan diri untuk mengikuti ajakan Irma untuk makan malam. Lantaran keasikan ngobrol, maka dia sampai rumah sekitar jam 10 malam. Dari mana saja kamu, Sar? Tanya ibu sambil menyiapkan segelas air mineral. Habis makan malam dengan Irma, Bu. Wajah Sari tampak sangat letih sekali. Berulang kali dia mengucek matanya sambil menahan kantuk. Bu, aku mandi dulu ya. Ucapnya kemudian. Seusai menenggak habis air minumnya, Sari beranjak menuju kamar tidur. Wajahnya yang letih disertai kantuk yang berat membuat dia merebahkan diri di atas kasur. Dia terlupa akan niatnya untuk mandi. Dia pun menjemput waktu tidurnya. Sari tertidur sangat lelap dan tidak terasa pagi hari pun tiba. Perlahan kedua matanya terbuka. Sekejap dia menahan silau cahaya matahari yang menembus dari kaca jendela. Wanita itu pun bangun dari tidurnya. Sejenak Sari menguap. Hah? Apa ini? Dia terkejut bukan kepalang. Salah satu lubang hidungnya tiba-tiba mengalir darah mimisan. Sekejap, Sari pun panik lantaran dia tidak mengeluhkan sakit apapun. Dengan cepat, dia langsung pergi ke kamar mandi. Tapi belum sempat dia membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba Sari. Sesaat kemudian muncul suara wanita yang mirip seperti suara Lia. Suara itu terus menggaung di setiap sudut kamar. Bulu kuduk Sari mulai merinding. Keringat mulai mengucur deras, sedangkan jantungnya berdetak cepat dengan nafas tidak beraturan. Sari. Siapa kamu? Tanya Sari dengan lantang. Suara Lia yang semula memanggil-manggil kini tertawa mengerikan, yang membuat Sari semakin tegang ketakutan. Karena tidak tahan dengan suasana yang sangat mencekam, Sari segera keluar dari kamar. Dia berlari meminta tolong memanggil nama siapapun yang ada di rumah. Non, ada apa ribut-ribut, Non? Ucap Mbok Imah sambil merangkul tubuh Sari. Ada itu, Mbak. Ada. Sekejap ada sesuatu hal yang menahan Sari untuk berkata lebih panjang. Sesuatu yang membuatnya tersadar dan teringat. Tanpa pikir panjang, dia berjalan cepat meninggalkan Mbok Imah. Diambilnya kalender duduk yang terpajang di atas meja. Jumat Kliwon.
kedua mata Sari terbelalak. Batinnya tidak menyangka jika semalam dia melupakan ritual sajen yang wajib dilakukan. Seketika perasaan Sari berkecamuk. Ada apa, Non, dengan Jumat Kliwon? Mbok Imah berjalan mendekat. Ketika Sari hendak berucap, lidahnya mendadak terasa keluh. Badannya terasa sangat panas seperti terbakar. Diikuti rasa gatal di sekujur tubuhnya. Dia pun mengerang kesakitan. Panas, Bu! Panas! Teriaknya sambil mengusap butiran keringat di wajahnya. Mbok Imah kebingungan dengan kondisi tuannya. Beberapa jam setelah kejadian mengerikan tersebut, Sari tergolek lemah di atas ranjang tidur. Dia pingsan. Tampak dokter pribadi keluarga cukup heran melihat kondisi Sari saat ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, saya masih harus melihat penyakit apa yang dialami oleh Sari saat ini, ucap dokter dengan raut wajah heran. Lebih lanjut, dokter menyarankan pada Ibu Sari agar merujuk Sari ke dokter kulit. Setelah memberi resep, dokter itu pun berpamitan meninggalkan Sari. Sambil merintih kesakitan, Sari yang sudah tersadar mencoba bertanya. Apa yang terjadi? Ibunya hanya mampu menahan air mata. Tampak sedih dan tidak tega melihat kondisi putrinya. Sementara Sari yang bingung lantaran ibunya tidak kunjung menjawab, segera memalingkan wajahnya ke arah cermin. Dia terkaget, kemudian menangis sesenggukan. Dia tidak menyangka bahwa sekujur tubuhnya melepuh seperti baru saja disiram air panas. Ibu, ada apa dengan badanku, Bu? Tanya Sari sambil terus menangis sesenggukan. Ibunya yang tidak tahu harus menjawab apa, hanya bisa memeluk tubuh putrinya dengan erat. Dan mereka larut dalam kesedihan yang dalam. Malam ini hujan sungguh deras, disertai tiupan angin yang kencang. Sari yang baru selesai menyantap makan malam langsung beranjak tidur. Ibunya menyelimuti tubuh Sari dengan penuh kasih sayang. Tenanglah, Sar. Besok kita ke dokter kulit. Dalam hati Sari ingin berucap suatu hal tentang susuk sangkut nyawa pada ibunya. Namun sayang, keinginan untuk menceritakan hal tersebut diurungkan. Ketika ibunya hendak mematikan lampu, tiba-tiba Sari berteriak ketakutan. Dia melihat sesosok makhluk hitam besar yang penuh dengan bulu. Kedua matanya merah menyala, melotot tajam. Pergi! Sana pergi! Sari berteriak, mengusir makhluk mengerikan tersebut tanpa memperdulikan ibunya. Dia tampak semakin ketakutan saat makhluk hitam dan berbulu tersebut menuju ke arahnya. Makhluk itu menunjukkan cakarnya yang tajam, seolah hendak mencapi-capi badan Sari. Istighfar, Sari, istighfar, ucap ibunya panik. Bola mata Sari melotot tajam. Ketakutannya kian meradang kala melihat beliau muncul. Penampakan gadis itu sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya penuh darah. Sari, Sari, ikutlah denganku. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Ki Waskita! Tolong! Teriak Sari sekencang-kencangnya. Berulang kali dia menyebut nama Ki Waskita. Hingga dengan begitu cepat, Sari meregang nyawa. Tenggorokannya terasa seperti tercekik. Sedangkan badannya yang melepuh tiba-tiba mengucurkan darah di setiap lubang pori-porinya. Perempuan itu pun meninggal dengan sangat mengenaskan.
Kematian Sari yang sangat misterius dan mengerikan membuat berita tersebut meluas sampai lingkungan kerja. Di kantor muncul berbagai macam isu mencuat seiring dengan berlalunya waktu. Menginjak 100 hari kematian Sari, ibunya yang menyimpan tanya tentang nama Ki Waskita mulai mencari dukun tersebut. Dengan dibantu beberapa saudaranya, akhirnya beliau pun menemukan sosok Ki Waskita. Ibu Sari pun terkejut bukan kepalang saat mengetahui bahwa putrinya menganut ritual ilmu hitam, di mana itu dilakukan demi mendapatkan pangkat derajat di kantor. Bahkan, dia rela mengorbankan nyawa seseorang hanya untuk merebut jabatan tersebut. Namun karena dia lengah akan perjanjian dalam ritual tersebut, Sari harus menerima resiko dari karma akan kelengahannya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.